Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da wabada. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqna khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrah. Allahumma nawwir qalbi, nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga selalu istiqamah dalam kebaikan dan tentunya menaburkan dan menebarkan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengemukakan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis tersebut menyebutkan tentang di antara keutamaan atau kelebihan-kelebihan atau fadilat dari Al-Quran, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Namun dari 114 surah ada yang fadil, ada yang mempunyai keutamaan, dan ada yang mafdul, ada yang lebih banyak keutamaannya. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah surah dari Al-Qur'an yang mana disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, surah itu adalah hatinya Al-Qur'an, hati dari Al-Quran. Dan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah tersebut maka sama atau sebanding seperti melaksanakan ibadah haji 20 kali. Jadi orang yang membaca surah tersebut maka pahalanya sebanding seperti orang yang melaksanakan ibadah haji sebanyak 20 kali. Masya Allah. Inilah keutamaan Al-Quran. Dan lagi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca surah tersebut maka kalau orang-orang yang membacanya tadi, maka Allah berikan kepadanya pahala seperti melaksanakan ibadah haji sebanyak 20 kali. Maka bagaimana orang yang mendengarkan surah tersebut? Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendengarkan bacaan surah tersebut, maka orang tersebut Allah berikan baginya pahala sama seperti orang yang bersedekah 1000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, yang membacanya Allah berikan kepadanya pahala seperti orang yang melaksanakan 20 kali ibadah haji, dan bagi orang yang mendengarnya Allah berikan kepadanya pahala sama seperti bersedekah 1000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita gunakan lidah kita atau lisan kita dan telinga kita untuk kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah, agar mendulang nantinya ketika di akhirat kita mendulang, kita menuai, kita memetik kebaikan yang kita kerjakan ketika di dunia. Karena annal mustami' syarikul qail, orang yang mendengar sama seperti orang yang berbicara. Jadi bila telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik, maka kita pun akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, jika seandainya telinga kita gunakan untuk mendengar yang kurang baik, yang tidak baik, yang tidak pantas, bahkan yang ada unsur-unsur dosa, maka kita pun akan mendapatkan kejahatan tersebut dan mendapatkan bahagian dosa tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian lagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa menulis surah tersebut, kemudian setelah dia menulis, lalu kertas tersebut
dia letakkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air. Kemudian air tersebut dia minum. Maka udkhilat jawfahu alfu dawain. Allah masukkan, Allah berikan ke dalam rongga perutnya, ke dalam hatinya, Allah berikan alfu dawain, 1000 obat. Memang cocok di saat-saat seperti ini, di saat pandemi seperti ini, hendaklah kita lebih aktif, lebih giat dalam menjaga stamina tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Di antaranya dengan stay at home di rumah, jaga di rumah, jaga diri dengan melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya dengan mengisi waktu luang kita dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kami dengan membaca Al-Quran. Jadi barang siapa menulis itu surah, lalu dia letakkan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air, kemudian dia konsumsi atau dia minum, maka Allah letakkan, Allah berikan, Allah masukkan ke dalam anggota tubuhnya alfu dawain, 1000 obat. Jadi ini diantara ikhtiar kita, usaha kita untuk menghadapi saat-saat pandemi seperti ini. Dan Allah masukkan alfa nurin, 1000 cahaya. Dalam pengertian orang yang menelan, orang yang meminum air yang di dalamnya ada tulisan, ada surah dari Al-Quran, maka ketika dia menelan atau meminumnya atau mengkonsumsinya, niscaya hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, hatinya akan lapang, penuh dengan bahagia. Wa alfu barakatin, dan 1000 berkah. Wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat. Wa nuzi'a minhu kullu da'in, dan Allah cabut, Allah hilangkan minhu darinya kullu da'in, semua penyakit. Wa ghillin, dan penyakit yang ada di hati. Jadi ketika kita mengkonsumsi atau meminum air yang dibacakan Al-Quran padanya, atau tadi ditulis surah Al-Quran padanya, maka Allah hilangkan dalam tubuh kita baik penyakit zahir seperti misalnya penyakit, apa saja penyakit, pokoknya 1000 penyakit, diantaranya kanker, tumor, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Bahkan bukan hanya penyakit zahir, penyakit yang dapat diobati dengan secara medis atau dokter, bahkan penyakit yang tidak bisa diobati secara medis, penyakit hati, penyakit batin, diantaranya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yaitu misalnya sifat takabur, sifat sombong, hasad, iri dengki, dan lain-lainnya, sifat-sifat yang tidak baik yang ada di hati kita. Ketika kita mengkonsumsi air tersebut, maka Allah cabut, Allah hilangkan. Dan lagi disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan ini surah, ini bacaan yang kita baca, yaitu tiadalah membaca akan dia oleh orang yang lapar. Kalau kita dalam keadaan lapar, lalu kita membaca ini surah, illa syubbi'a, maka Allah akan berikan kepada kita rasa kenyang, rasa nikmat yang begitu luar biasa. Dan lagi kata baginda Rasulullah SAW, tiadalah membaca akan dia oleh orang yang tidak mempunyai pakaian, dalam artian dia cuma mempunyai pakaian satu lembar yang ada atau yang melekat di badannya, dia tidak mempunyai pakaian. Maka
Orang yang tidak mempunyai pakaian tersebut, dia membaca surah atau bacaan dalam Al-Quran itu, maka uktusia, Allah berikan kepadanya pakaian, illa uktusia. Jadi ini diantara bacaan atau surah atau amalan atau usaha kita agar dapat memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan secara sekunder atau primer, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Makanan dijamin oleh Allah, pakaian dijamin oleh Allah, dan segala sesuatu dijamin oleh Allah. Karena Allah sendiri pun yang menyebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepadaku, melaksanakan perintahku dan menjauhi laranganku, kata Allah, maka aku berikan solusi di setiap-tiap masalahnya. Aku berikan solusi, kata Allah, dan aku berikan kepadanya rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Dan lagi kata baginda Rasul, barang siapa membaca ini surah, membaca ini bacaan, mengamalkan ini amalan, maka yang membaca ini, kata baginda Rasul, seandainya orangnya belum berkeluarga, masih dalam keadaan perawan, belum bersuami atau belum beristri, dalam artian belum berkeluarga, belum mendapatkan jodoh, illa tuzuwija, maka Allah akan memberikan kepadanya jodoh. Allah akan datangkan kepadanya pasangan yang tentunya, kalau Allah yang memberikan, tentulah pasangan yang terbaik, is the best. Dan lagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma qara'aha khaifun, dan tiada membaca akan ini surah khaifun, orang yang dalam keadaan takut, khawatir, cemas. Memang cocok pada saat-saat seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita semua, menguji kepada negeri kita tercinta ini dengan bala yang penuh dengan menyebabkan kita menimbulkan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Maka hendaklah kita harus tetap optimis, kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sangka kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar, di antaranya dengan cara kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, di antaranya berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kalau kami selaku umat muslim, dengan membaca Al-Quran, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca ini surah ketika itu dalam keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan, illa umina, niscaya Allah berikan kepadanya rasa aman, rasa tentram, rasa tenang. Inilah yang memang kita harapkan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap tenang agar kita bisa keluar dari cobaan yang telah Allah uji kepada kita. Dan lagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma qara'aha masjunun, dan tiada membaca akan dia masjunun, oleh orang yang dipenjara, illa furrija anhu, melainkan Allah keluarkan, Allah bebaskan akan dia. Jadi seandainya kita tertangkap atau dipenjara yang memang bukan karena salah kita, maka hendaklah kita ikhtiar berdoa kepada Allah, berusaha dengan membaca ini surah. Wa ma qara'aha musafirun, dan tiada membaca akan dia oleh orang yang musafir, orang yang dalam perlayaran, illa kecuali u'ina ala safarihi, Allah jelaskan, Allah nampakkan, ala safarihi, Allah berikan petunjuk dalam perjalanannya. Jadi hendaklah ini amalan
dimanapun kita berada, dalam keadaan kondisi apapun, jangan sampai kita tinggalkan, karena luar biasa ini amalan. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mulut mereka tidak pernah kosong dari bacaan-bacaan Al-Quran, karena memang mereka semua hafal Al-Quran. Kalau kita, maka yang kita baca sesuatu dari Al-Quran yang kita mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka baca olehmu sesuatu yang kamu mudah, sesuatu yang kamu bisa dari Al-Quran. Tapi jangan sampai mulut kita kosong, sunyi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kata baginda Rasulullah SAW, perumpamaan mulut, hati yang kosong dari bacaan-bacaan Al-Quran itu diumpamakan seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Rumah yang tidak ada penghuninya. Bagaimana rumah tidak ada penghuninya? Tentu tidak baik. Seperti itulah perumpamaan orang yang mulutnya atau hatinya kosong daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Wa ma qara'aha rajulun dhallat lahu dhalatun, dan tiada membaca akan dia oleh seorang laki-laki yang dia punya barang, lalu barang tersebut hilang, maka dia baca ini bacaan ini surah, illa melainkan wajadaha, dia akan mendapatkan itu barang. Jadi seandainya kita ada kehilangan barang, maka baca ini surah. Jadi luar biasa ini keutamaannya, luar biasa. Memang Al-Quran adalah solusi hidup kita, sebagaimana Quran sendiri yang menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Quran ini adalah hudan, jadi petunjuk, jadi solusi segala masalah kita. Wa ma qara'aha wa ma quri'at 'inda mayyitin illa khuffifa anhu, dan tiadalah dibacakan ini Al-Quran di sisi orang yang meninggal, illa kecuali khuffifa anhu, Allah ringankan siksanya, Allah ringankan azabnya dengan berkat bacaan-bacaan surah ini. Wa ma qara'aha, dan tiada membaca akan dia atsyanu, oleh orang yang haus, illa ruwiya, niscaya dia akan diberikan oleh Allah hilang rasa hausnya, hilang rasa dahaganya. Wa ma qara'aha maridun, dan tiada membaca akan dia maridun, oleh orang yang sakit, illa buri'a, kecuali Allah sembuhkan dari sakitnya. Apa surah tersebut? Apa amalan tersebut? Yang kata baginda Rasul SAW, itu adalah hatinya Al-Quran. Apa? Yaitu surah Yasin. Maka dari itulah, marilah kita berikan cahaya dalam rumah kita. Setiap malam, setiap waktu kita baca Al-Quran. Di antaranya, jangan sampai ketinggalan tiap malam hendaklah kita membaca surah Yasin, yang mana begitu besar fadilatnya, begitu besar manfaatnya, baik kita manfaat ketika di akhirat nanti, adapun dan manfaat ketika di dunia, sangatlah baik, yang mana sudah tadi kita sebutkan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, dan semoga kita dipeliharakan oleh Allah dari segala macam bala musibah, dan semoga negara kita tercinta selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.